Tes. Wah, ini mantap nih. Speakernya 2, mic-nya 2. Satunya mic PS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jemaah saya mana? Kok nggak ada orang? Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa haula'i humul mujtaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqus samawati wal ardi wa ma bainahuma, thumma 'alal 'arsy istawa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatimul anbiya'i wal mursalin, sayyidul bashari wal wara. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Jamaah yang berbahagia, kita sama-sama mengucapkan kembali, mentauhidkan Allah dalam pikiran, ucapan dan perbuatan kita. Hal yang semestinya terlisankan dari kita semua adalah tahmid, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dalam pujian, karena tak ada yang pantas secara hakikat, secara hakiki menerima pujian kecuali Dia yang Maha Pencipta, Maha Pemberi rizki, Maha menguasai, Maha mengatur jagat raya dan semesta ini, yakni Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Keteladanan telah ditetapkan oleh Allah pada beliau diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengucapkan asyhadatain, kita memiliki kewajiban untuk mencintai beliau, terutama sekali gegap gempita membahananya suasana bulan Rabiul Awal di tahun 1443 Hijriah. Bertaburan peristiwa besar bulan Oktober ini, dari hari kesaktian Pancasila, hari jadi Tentara Nasional Indonesia, kemudian hari lahir Nabi Muhammad SAW, hari ini hari Santri Nasional, ya kan, tanggal 28 nanti hari Sumpah Pemuda, tanggal 24 Oktober hari kelahiran saya. Enggak termasuk yang besar ya kali itu ya. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyia-nyiakan semangat atau spirit ayat-ayat suci dalam ayat-ayat konstitusi kita. Tanggal 22 Oktober yang kemudian diperingati sebagai Hari Santri Nasional adalah hari di mana para ulama menggaungkan apa yang disebut dengan resolusi jihad. Kata jihad pernah digunakan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari agresi militer Belanda 1 dan 2. Tapi hari ini kata jihad menjadi salah satu kata yang terlarang untuk ditulis di Google dan disebut pada peristiwa-peristiwa atau dalam retorika narasi-narasi yang beredar di negara kesatuan Republik Indonesia. Ini namanya tidak pakai jas merah, ya kan? Mereka tidak pakai jas merah. Mereka sudah melupakan sejarah, karena sejarah bangsa Indonesia pernah menggunakan kata jihad untuk mempertahankan
kedaulatan negara NKRI dari agresi militer Belanda. Woi, mantap ya. Guru sejarah banget gua. Ya, kebetulan kembali ke hitoh ya kan. Jadi ngapal lagi nih. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali mengaji ya. Thalabul ilmi. Thalabul ilmi ini satu momen yang baik ya dalam salah satu kehidupan kita, dan boleh jadi momen-momen seperti ini yang nanti akan kita sesali di hari kiamat, ya kan? Bahwasanya seluruh kehidupan manusia itu sia-sia, ya. Semuanya membawa kesia-siaan kecuali 3 hal. Salah satunya adalah zikrullah, ya kan? Dan termasuk di dalamnya adalah thalabul ilmi, adalah usaha untuk mengingat Allah SWT. Mungkin peristiwa thalabul ilmi tidak akan berubah dengan berbagai macam keutamaannya, walaupun belum tentu, kadang-kadang kita belum tentu dapat ilmu, ya kan? Belum tentu dapat ilmu kan, apalagi kalau udah nyender begitu. Nyender dingin ya kan, jadi deh ya kan. Nah tapi enggak lah, insya Allah ya enggak, karena yakin antum kangen banget sama saya. Jadwal sudah berganti, tetap aja ya kan. Malam ini kita akan baca tafsir surat At-Takasur, surat ke-102 dalam urutan mushaf. Atau ada banyak sih dalam literasi ya nama surat ini ya. Surat ini diyakini sebagai jumlahnya 8 ayat ya, sebelumnya enggak ada perbedaan pendapat, atau mungkin ada yang menemukan jumlah ayat yang berbeda. Ya kan, tidak termasuk basmalah ya, tidak termasuk basmalah, itu ada 8 ayat ya. Surat At-Takasur dikatakan adalah surat Makkiyah ya kan, karena menurut para ulama salah satunya adalah di antara surat yang awal-awal turun. Dikatakan surat ke-16 dalam tafsir Al-Misbah ya, disebutkan tuh. Surat ini merupakan surat ke-16 yang diturunkan oleh oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW setelah surat Al-Kautsar, sebelum surat Al-Ma'un. Jadi Al-Kautsar dan Al-Ma'un urutannya gerang. Tapi ternyata dalam proses nuzulnya itu ada jeda ya, ada jeda. Berarti surat Al-Kautsar surat ke-14 ya kan? Kemudian surat ke-15, kemudian surat At-Takasur 16, dan surat Al-Ma'un ada surat ke-7 balik ya, ke-17. Nah, 7 balik itu kata orang Minang ya kan. Baik. Ada banyak sekali hadis atau riwayat yang menyebutkan tentang sebab turunnya surat ini ya. Sebelumnya dinamakan surat At-Takasur. Yang terkenal nama surat ini ada At-Takasur. Diambil dari ayat pertama, Alhaakumut takasuru. Ya, takasuru ya. Takasuru atau takasuru? Takasuru ya kan, karena dia menjadi fa'il ya. Alhaakumut takasur. Nah, ada juga nama lain ya yang memang enggak terlalu terkenal, disebut dengan surat Al-Hakum. Atau juga ada yang disebutkan surat Al-Maqbarah ya, surat Al-Maqbarah, karena hatta zurtumul maqabir, kata maqabir adalah bentuk lain dari maqbarah. Maqbarah itu kuburan ya. Kalau kita sebutnya makam ya, sampai-sampai nyangka makom Ibrahim adalah makamnya Nabi Ibrahim. Kalla, bukan ya. Makom Ibrahim itu adalah tempat bedeger ance-anceknya, tahu ance-ancek? Ance-anceknya Nabi Ibrahim ketika membangun Baitullah. Kan jaraknya agak jauh ya. Jadi Nabi Ismail ngirim batu dari tempat itu, ditaruh tuh batunya. Disebut dengan makam, tempat berdiri. Ya, makam itu tempat berdiri dari qama, ya bukan makam, itu bukan makam tapi tempat berdiri. Nah, kalau makam dalam bahasa Indonesia, makam bahasa Arabnya adalah maqbarah ya. Baik, di abad ke-7 orang Arab, orang Jazirah itu sudah, masya Allah ya,
sudah bergaya dengan fenomena masyarakat jahiliyah itu saling membanggakan diri dengan harta. Abad 7. Padahal orang-orang yang hidup di padang pasir, nggak ada kekayaan apapun. Orang Eropa sampai nggak tertarik untuk menjajah Jazirah Arab pada waktu itu. Nggak ada kan negara Eropa atau negara manapun yang pernah menjajah Jazirah Arab. Dalam hal ini Saudi Arabia, ya kan? Nggak ada. Pernah merdeka dari Prancis? Enggak. Terdekat itu ada yang dijajah sama bangsa Eropa itu ya Syria, Lebanon, Palestina sampai hari ini makan. Kemudian apa lagi? Yang dulu disebut dengan Syam. Orang nggak tertarik menjajah, tapi mereka punya apa? Punya kebiasaan atau punya nampak fenomena di antara mereka itu berbangga-bangga atau membanggakan diri dengan harta, keturunan dan pengikut. Kenapa? Sebagai reaksi atas aksi dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita tahu pengikut Nabi Muhammad SAW itu didominasi orang-orang tak berpunya dari kalangan masyarakat bawah, ya kan? Bahkan dari orang-orang disebut dengan ad-du'afa, sehingga mereka berbangga, Allah pengikut ente mah apaan atuh gitu kan, nggak punya harta, nggak punya pasukan, ya kan, nggak punya pengikut, keturunan juga biasa-biasa aja, apalagi dengan fenomena munculnya Zaid bin Harisah yang waktu disebut dengan Zaid bin Muhammad, ya kan? Dia kemudian Nabi Muhammad SAW menikahi mantan istri anak angkatnya. Nah, ini fenomena ya, salah satu hal yang muncul pada waktu itu. Di Indonesia abad ke-7 itu sedang jaya-jayanya Swarna Dwipa, Jawa Dwipa dengan kerajaan Hindu dan Buddha, ya kan? Sedang jaya-jayanya, ya kan? Sedang masa kejayaan dan menuju kepada kehancuran daripada bangsa-bangsa atau kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Nah, baik. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, secara umum surat ini mengancam mereka yang lengah dengan gemerlap duniawi dan kebanggaan akan materi yang sifatnya fana. Fana itu artinya sementara, hanya bermanfaat di waktu yang dekat, tidak bermanfaat secara objektif jika tidak dipergunakan dengan strategi yang benar, nggak akan membawa manfaat untuk yang lebih panjang, maksudnya di kehidupan akhirat. Harta, tahta dan wanita itu fana, ya kan? Makanya kalau punya istri jelek bersyukurlah, karena dia akan awet, ya kan? Ya kan? Nggak akan berubah dia selama pernikahan. Ya, dinikahin jelek ya udah tua juga sama gitu kan, jadi nggak terlalu kaget gitu kan, nggak akan ada konflik, ya kan? Kefanaan itu, ya kan? Kalau punya istri cantik, apalagi cantiknya karena kamu false gitu kan, karena didempul kalau mobil itu kan pakai foundation, ya kan, pakai apa lagi, tahu nggak, maskara. Pernah nggak pakai ini? Nggak pernah. Pantes sekarang di kondangan seneng banget, ya kan? Kebanyakan menjadi cantik kalau lagi kondangan. Nah, di antara tujuannya surat ini mengingatkan tentang kesudahan manusia, ya kan? Karena dikatakan hatta zurtumul nanti makabir. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. At-takatsur sebenarnya artinya berbanyak-banyak. Berbanyak-banyak apa? Menurut Al-Mawardi, ya, ada dua hal yang sangat dominan dibanggakan berbanyak-banyaknya itu. Satu, ansaakum atau bukan.
At-takasur di sini adalah at-takasur bil mal wal aulad. Pertama, berbanyak-banyak harta dan anak. Anak gue banyak. Beroret. Beroret atau bereret? Bererot. Bukan beroret ya. Bererot. At-takasur bil mal wal aulad. Kemudian apa? At-tafakhur bil asyair wa qabail. Berbangga dengan kabilah. Wah, kan? Orang Jawa itu ya, kalau di Indonesia itu punya kesempatan untuk berbangga dengan jumlah kabilah Jawa nih. Orang Jawa itu ditaruh di mana aja hidup, ya kan? Bahkan sampai dibawa ke Suriname hidup. Orang Afrika dibawa dari Afrika menuju Amerika banyak yang tewas, ya kan? Dalam usaha perbudakan itu kan. Orang Jawa masya Allah sampai ke Suriname, ya kan? Transmigrasi ditaruh di tengah hutan juga hidup, gitu kan? Tanam paksa, suruh nanam pohon-pohon yang nggak bisa dimakan, ya tetap aja di sela-selanya di tumpang sari, ya hidup. Nah nggak boleh berbangga-bangga, bahkan nggak boleh mengatakan, wah keren Indonesia mah, yang jadi presiden selalu orang Jawa, ya kan? Hampir nyaris hampir tidak ada kecuali siapa namanya yang terhormat Bapak B.J. Habibie, presiden ketiga Indonesia ya, dan nggak lama ya kan. Nah yang ketiga at-tasyaghul bil ma'ayish wal tijarah, berbangga dengan jumlah deposit atau jumlah aset. Nah, jumlah aset. Ini 3 hal. Sedangkan alha yang dimaknai sebagai melalaikan, lalai itu satu sibuk. Jadi orang terlalu sibuk dengan banyak harta dan banyak anak, sibuk dengan kebanggaan terhadap suku dan kabilah, sibuk dengan jumlah omset, ya, jumlah kekayaan, ya. Jumlah deposit, bahasa yang kedua tadi lupa, ya. Ini satu. Kedua, dikatakan ansakum, jadi selain sibuk menjadikan kalian lupa, jadi banyaknya pekerjaan, ya kan, kita banget ya kan, banyaknya aktiviti membuat kita lupa untuk sholat tepat waktu, untuk bisa menghatamkan Al-Quran dalam kurun waktu tertentu, ya kan? Zikir pun sambil lalu, zikir pagi dan petang tidak menentu, ya kan? Apalagi, ya kan? Anak istri dan menantu nggak terurus secara baik, ya kan? Bahkan sebagian orang menyangka bahwasanya menyekolahkan anak di An-Nur itu seperti meletakkan sepeda atau sepeda motor atau mobil ke bengkel, ya kan, udah diserahin udah, gitu kan? Itu nggak boleh. Karena apa? Kerjasama. Apa yang menyebabkan itu? Bahkan tidak sedikit. Kenapa menyekolahkan anaknya di IT? Biar nggak rempong, biar nggak khawatir. La haula wala quwata innamal a'malu binniyat. Kan sayang sedekah SPP-nya cuman SPP itu kan bisa jadi infak, ya kan? Niatkan bayar SPP seperti membayar infak. Untuk apa? Thalabul ilmi anak kita, biar bisa menjadi sedekahun jariyatun, ya kan? Apalagi menjadi dapat ilmu yuntafa'u bihi, dan yang paling keren adalah ya itu waladun saleh, ya kan? Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak karena bagian dari usaha kita, automatically nanti ketika di alam kubur akan menjadi saham, ya kan? Makanya lempengin tuh niat, ya kan? Nah, salah satunya ya seiring sejalan. Nah itu dikatakan al-haq itu sibuk atau menyebabkan lupa dengan berbanyak-banyak 3 hal tadi. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain itu ya memang Al-Qur'an menceritakan, memberikan deskripsi yang tidak sedikit ya, terkait dengan
dengan kondisi yang disebutkan di ayat 1 itu. Misalnya, i'lamu innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Kemudian dikatakan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Enggak usah terlalu serius ngurusin dunia, ya kan? Terlalu fokus, terlalu serius, dapatnya juga segitu-gitu doang. Ya kan? Jatahnya berapa? 3 triliun misalnya. Ya kan? Ya udah 3 triliun itu akan habis, tinggal habisnya di mana? Kalau habis di ruang ICU seperti Ariel Sahran kan repot. 8 tahun ya kan, dicolok-colok alat bantu hidup ya kan. Akhirnya tewas juga. Kan enggak enak, ya kan? Makanya kata Dilan itu kan, enggak usah terlalu serius. Ya kan? Si siapa itu namanya yang nulis buku Dilan tuh? Ada yang tahu? Kita pernah ikut majelis budaya sama dia. Enggak usah serius-serius ngurusin dunia ya kan. Karena cuma apa? Permainan dan senda gurau ya kan. Istilahnya ngebanyol ya kan, ngelawak ya. Senda gurau aja. Tapi banyak kan orang yang terbawa emosi dalam bercanda, dalam bergurau. Ya enggak? Yang bergurau anaknya, yang berantem bapak emaknya, ya kan, nggak sedikit. Atau informasi di surat lain dikatakan wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun. Dan kehidupan akhirat itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan secara spesifik kita orang beriman disentil itu, dicolek sama Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah ya, an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu itu tulhikum ya kan, menyibukkanmu, melupakanmu dari mengingat Allah. Apa kalimat yang sangat spesifik yang bertalian dengan zikrullah dalam Al-Quran? Salat. Aqimis salata li dzikri, ya kan? Fa idza qad gitu saudara. Di surat Al-Jumu'ah ayat wa idza qadaitum salata ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati bi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Saya kalau ngisi kajian fikih itu banyak kalau di Kota Bekasi, ngisi di Kota Bekasi. Mungkin karena kalau di sini kan jarang orang naik kereta, terus dekat dengan komplek perusahaan ya, tidak membayangkan sholat maghrib itu berada di kereta. Pertanyaan yuk, Ustadz, bagaimana jika kami pulang kerja, ya kan, naik kereta, ya kan, keretanya berhenti itu di stasiun, lama gitu ya, sampai adzan maghrib. Aduh, pertanyaannya ini, tinggal udah berapa lama Pak kondisi itu berjalan 3 tahun, nggak ada perubahan, nggak ada yang dilakukan, ya kan? Kenapa nggak sholat dulu baru berangkat? Macam-macam lah alasannya, ya kan? Nah, itu bukti bahwasanya pekerjaan-pekerjaan kita banyak yang membuat kita sibuk, pekerjaan itu menyibukkan kita dari mengingat Allah, melupakan kita dari mengingat Allah. Coba deh kalau rapat, terserah dah mau di swasta ataupun di pemerintahan, berapa banyak tuh rapat-rapat yang kalau berdekatan dengan azan, ya, kemudian tidak di dijedah, tidak di break untuk salat. Iya, di break dengerin azan doang.
Adzan, break dulu sebentar. Cuma dengerin adzan doang. Padahal adzan apa? Untuk dipenuhi kan. Orang yang buta aja suruh salat kalau dengar adzan. Ente dengar adzan enggak? Kata Rasulullah kepada Abdullah bin dengar. Kalau gitu datangin. Secepat kita memenuhi seruan adzan, secepat itu Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Secepat kita, ini kan yang enak muadzin. Lihat muadzinnya. Yang enak kan muadzin. Sampai-sampai ada seorang ulama di Mesir itu, biar enggak kalah dengan muadzin, dia datang dulu ke masjid kalau subuh-subuh bangunin muadzin. Ya, tugasnya bangunin muadzin. Kalau adzan kan kalau di Mesir nggak boleh sembarangan orang, petugas resmi negara, PNS lah, digaji mereka. Enak ya, jadi muadzin digaji ya. Ya, kalau itu wajar masjidnya diatur-atur. Ya kan? Jadwalnya, sertifikasinya, ya kan? Nggak boleh sembarangan di Jazirah itu ada pengajian gini nih, ya jangan macam-macam. Indonesia aja nih yang keren. Mau pengajian kapan di mana silahkan, bikin majelis kapan di mana silahkan. Ya, kalau di Saudi, di negara-negara Arab nggak gampang, susah. Makanya di Indonesia ngarah-ngarah mode sertifikasi kan. Karena apa? Ingin mengendalikan, ya kan, masalah religi, ya. Tapi ya wajar orang imamnya muadzinnya digaji, ini masjidnya dibangunin sampai tuntas. Ini mah enggak, ya kan? Ikut bangunin masjid enggak, ya kan? Kecuali sedikit misalnya kan. Muadzinnya imamnya enggak digaji tapi mau ngatur kan, orang kan susah. Ingat nggak dulu gimana cara cerdas orang Indonesia ketika protes adzan di sosial media? Adzan jangan kenceng-kenceng, apa yang kenceng-kenceng? Dilakukan orang Indonesia apa ya? Malah nambah speaker. Ya kan, speakernya berderet gitu. Kenapa protes? Lu kagak kasih speaker aja ngatur-ngatur speaker gua gitu kira-kira kan gitu. Ya tapi kan nggak boleh gitu juga gitu kan. Ini menunjukkan ya kan, menunjukkan betapa Masya Allah berkah rahmat Allah itu sangat besar. Tapi itu nggak berbanding, ya, nggak berbanding dengan keseriusan kita. Itu masih banyak pekerjaan-pekerjaan, bahkan kami ya sering ya kan kedodoran juga. Kalau enggak ada yang saklek di majelis itu rapat, harus ada yang saklek. Ada bukan berhenti harapannya, tapi berhenti aktivitas salat dulu, setelah itu lanjutin. Salat paling 10 sampai 15 menit kok. Ya kan? Setelah itu segar, dapat pemikiran-pemikiran baru, ya kan, tercerahkan. Ya kan? Terus ide-idenya itu tidak patut dikhawatirkan. Kalau nggak salat itu ide-idenya malah bukan ide yang mampu mendekatkan diri kepada Allah, malah makin menjauhkan. Ya kan begitu, karena apa? Ditunggangin setan di dalamnya, ya. Ditunggangin setan. Nah, bahkan kalau di surat ke-62 itu surat berarti surat Al-Jumu'ah ya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin infaddu ilayha wa taraku qa'ima. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Jadi apa yang ada di sisi Allah, pahala segala macam itu lebih baik secara kognisi. Ya kan, kita tahu tuh kognisi, tapi apakah dia jadi afeksi atau tidak, itulah berbentur atau berkeselarasan dengan hidayah taufiq. Ya kan? Kita semua tahu bahwasanya salat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat. Tapi lebih banyakkan yang milih salat di rumah atau salat di masjid? Seandainya warga RW, warga kita itu semuanya maghrib isya aja dah, atau subuh aja deh, subuh nggak usah banyak-banyak. Setiap kan pasti kalau subuh pasti sedang di rumah, kecuali yang shift 3 tau, ya kan? Itu seandainya pada saat subuh aja tuh bludak ke sana,
Nggak muat nih masjid harus segala renovasi, nggak menampung jamaah. Ya nggak sih guys. Ya. Tapi apa yang terjadi? Orang tahu pahalanya 27 kali lipat, tapi karena kondisinya itu abstrak, ya kan? Butuh keimanan untuk melihatnya, banyak yang nggak datang. Tapi lihat kalau ada pembagian sembako isinya beras sekilo, minyak setengah kilo, kecap, mie 5 bungkus, sama apa lagi? Coba ngantrinya kayak apa? Rela berdesak-desakan lu pingsan. Kayak nggak kuat beli aja, ya kan? Nah, ya kan karena konkret. Makanya kita perlu itu membuat strategi bagaimana berkacalah dari masjid keteladanan di Indonesia itu ada 2 tuh sekarang, di Yogyakarta sama Jogakarian. Ada satu lagi yang mirip di Jawa Tengah juga. Bagaimana kemudian mampu mendatangkan jamaah itu melihat secara konkret cita rasa itu. Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih dikatakan, "Lau ana li ibni Adam wadiyan min dhahabin." Seandainya anak Adam itu memiliki sebuah lahan yang penuh dengan emas, ya kan? Satu halaman yang penuh dengan emas, maka karena keserakahan dalam jiwanya, dia ingin kalau nggak nolak kalau punya dua tambang emas, punya 3 tambang emas, gitu. Terus aja senang kalau rumahnya lebih dari 1, 3, 4, istri juga begitu, anak juga begitu, karena karakteristiknya selalu dekat dengan itu. Nah, karena terlalu sibuk dengan dunia, dengan 3 versi pendekatannya tadi, lupa beribadah kepada Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kubur, mendatangi kubur. Jadi seperti ke kubur itu seperti orang silaturahmi. Ilustrasi yang coba dibangun itu. Karena apa? Pulangnya ke akhirat, kuburan itu kan gak selamanya. Hatta zurtum zara ya zuru, ziaratan, berziarah aja kubur itu, ya. Nggak lama, cuma sampai kiamat, sampai kiamat cuma, ya sama seperti mushaf Al-Quran kita, cuma 604 halaman, 604 halaman cuman, ya. Tapi lihat, karena kerak-kerak dosa yang begitu melekat kuat dalam banyak sisi kehidupan kita, menjadi berat tilawatul Quran. Kalau kita menjadi berat. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam liang kubur. Akar katanya zurtum adalah zara yazuru ziaratan, artinya kunjungan. Jadi mengunjungi kubur, karena habis kunjungan, kalau kita kunjungan terus tinggal di sana. Habis mengunjungi suatu tempat tinggal di sana. Enggak balik maning. Nah, baliknya ke mana? Ke akhirat. Jadi tadi memang kubur itu bagian dari negeri akhirat, tapi dia seperti tempat transit. Dan orang kalau sedang pergi ke suatu tempat transit, dia tahu di tempat transit itu dia bisa memvisualisasi tempat tujuannya. Begitu juga orang yang berada di kubur, dia mendapatkan visualisasi, visual dari akhiratnya, visual surga yang akan dia masukin, visual neraka yang akan dia tempatin. Makanya orang yang beriman melihat divisualisasikan surga itu, dia berharap segera tolong segera kiamat, pengen masuk sana, ya. segera kiamat itu berat. Tapi para pendosa melihat kemarian, ya kan, ntar aja. Jadi perang doa itu, perang keinginan. Para jenazah muslim pengen segera kiamat, jenazah yang diadab atau
jenazah kafir pengen cepat apa? Supaya kiamat itu tidak segera datang. Ngeri, ya kan? Visual tempat dia itu nanti di neraka. Teman-teman, oleh karena itu baginda Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, ya kan? Apa anjurannya? Kuntu naitukum an ziyaratil qabri. Dulu aku larang kalian berziarah kubur karena takut melakukan kesyirikan kepada Allah SWT. Wazuruha al-an, wazuruha sekarang ziarah. Karena apa? Karena dia mengingatkan kepada kematian. Ya. Banyak orang kalau ingat mati itu jadi waduh ya apa namanya hatinya itu sudah kayak jadi wali lah. Ya kan? Kamu bukan wali jadab ya. Oh, wali jadab. Jadab itu kalau di Jawa Timur itu yang terkenal itu Gus Ja'far. Nah, dengar? Orang nggak ngerti ya atau orang yang sebagian orang nyebut maaf ya kalau jadi ODGJ. Ya. Tapi bagi ahli ma'rifat beda pandangannya. Minimal jadi wali santri lah kali ya. Tapi atau jadi wali nikah atau jadi waliul amri ya. Nah, orang yang apa namanya? Tadi sebelum wali apa lagi? Nah, orang yang apa namanya berharap atau orang-orang yang dalam kuburan itu ya, didapatkan visual daripada kenerakakah atau kesurgaan. Makanya Rasulullah SAW menyuruh apa? Untuk berziarah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan pelakunya terhadap kematian, dan kematian menjadi inspirasi untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan jenazah itu diiringi tiga hal ketika di Pulasari. Diiringi tiga hal, diiringi hartanya, diiringi anak-anaknya, diiringi amal salehnya. Begitu masuk ke liang lahat, yang dua balik, ya kan? Anak dari istrinya pulang, hartanya juga nggak akan ada yang tinggal. Kalau HP-nya masuk di liang lahat itu bisa berdering kalau malam, ya kan? Dikiranya apa namanya nggak boleh, harus diambil tuh. Berbeda kan dengan keyakinan di sebelah, ya kan? Malah sedemikian rupa, ya kan? Maka jangan heran kalau keyakinan di sebelah kuburannya itu besar, tergantung dengan besarnya kapital yang dia punya. Maka dikatakan yang dua pulang, anak pulang, ya. Apalagi harta pulang, nggak ada kendaraan yang tinggal di jenazah. Tapi yang menyertai jenazah adalah amalnya. Amalnya. Imam Nawawi Al-Bandani mengatakan berapa banyak amalan-amalan yang terlihat seperti amalan sunnah, kemudian bermetamorfosa menjadi amalan wajib dihusni niat, karena bagusnya memancamkan niatnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta zurtumul maqabir itu persis seperti surat Al-Hijr ayat terakhir ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai engkau dijemput kematian. Ayat 3 dan 4 itu ancaman tahdid. Tahdid untuk siapa? Untuk mereka yang atau lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena kondisi-kondisi yang ada di sekitarnya, baik menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Nah, teman-teman yang dimuliakan ayat kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Jangan gitulah, ya kan? Jangan gitu. Kali kamu akan tahu tuh dampaknya. Dan itu apa namanya? Tahdid, ancaman. Ancaman pada situasi seperti apa namanya? Kehilangan arah, ya kan? Sehingga apa namanya? Orang tidak lagi menjadikan nilai-nilai agama itu menjadi prioritas. Disitulah kemudian nanti
ketika al-yakin datang pada dirinya, apa yang digambarkan surat Al-Munafiqun ayat 9? Fa asaddaqa wa akun minas salihin. Benar-benar gua mau sedekah dah, apa banyak sedekahnya, sehingga aku menjadi orang yang beristislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai ayat 4. Kalau ada pertanyaan silakan. Selingin dulu. Bismillah. Ada yang ingin tanya? Ada yang ingin didiskusikan? 3-4 itu kenapa diulang kalimatnya persis dalam dalam bahasa Arab, menguatkan ancaman atau menguatkan satu informasi, salah satunya dengan diulang metodenya. Yang kedua, ditempelin alat penguat yang disebut dengan takkid. Disebut dengan takkid. Saufa itu kelak. Ya, kelak. Dalam bahasa Arab, kelak itu teridentifikasi dalam 3 kondisi. Kelak itu satu menggunakan kata kerja yang disebut dengan fi'lul madhi. Yang kedua ditempelkan sa, huruf sa. Ya. Sayaqulu sufaha, akan berkata-kata. Dan yang ketiga adalah apa? Saufa. Ya. Saufa adalah ma yaqa'u ba'dal maut. Apa yang terjadi setelah kematian. Makanya di surat At-Takasur ini menggunakan kata saufa. Kata saufa kemudian dikokohkan yang ketiga dengan bentuk mudhari', ya kan? Ta'lamun, kalau saufa ta'lamun, suatu saat nanti akan tahu itu apa? Ketika telah masuk ke dalam kubur. Bahkan menurut sebagian riwayat, orang ketika melaksanakan atau menjalani proses sakaratul maut itu sudah ditampakkan semua yang akan terjadi pada dirinya. Proses disandarkan pada kisahnya Sauban. Aduh, kenapa enggak yang baru? Aduh, kenapa enggak semuanya? Apalagi satunya? Aduh, kenapa? Aduh, kenapa enggak yang baru? Kenapa enggak lebih jauh? Ya kan? Aduh, kenapa enggak yang baru? Aduh, kenapa enggak semuanya? Aduh, kenapa enggak lebih jauh? Kenapa? Telah diperlihatkan, ya kan? Ngasih roti 1 biji aja pada yang kelaparan, utamanya begini. Bahkan ternyata air mata ketaatan itu punya berat timbangan lebih besar dari amal apapun. Air mata ketaatan, tangisnya kita karena merasa terpuruk di hadapan Allah, itu luar biasa khasiatnya. Khasiatnya luar biasa. Makanya kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun, inkrah. Ini adalah tahdid, ancaman, ya kan? Kalau sampai yang aku berikan kepada kamu melalaikan kamu dari mengingatku dengan salat, maka tunggulah. Ya. Tengok aja entar. Kira-kira begitu. Tengok aja. Lihat aja entar. Wah, anjurin loh. Kira-kira begitu. Jadi ancamannya itu halus tapi dalam, dan hanya orang yang peka yang memahami itu ancaman. Makanya hanya orang-orang yang tahu yang kalau itu ancaman. Makanya jangan heran kalau dalam satu majelis kita duduk bertiga, berempat, berenam, ya kan? Sebagian tahu menyerap apa yang disampaikan oleh pemakalah, oleh pemateri, dan mungkin sebagian hanyut, ya kan? Bersama realita yang ada, sehingga ketika akan melakukan follow up, ya kan, untuk melanjutkan interaksi kebaikan itu nggak punya power. Nah, disinilah bahaya daripada kondisi yang tidak dikendalikan oleh hati yang baik, hati yang bersih. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan, berbangga-bangga dan saling bermegahan
itu menyebabkan saling tidak menyapa, hasad, benci, ya kan? Dan hal-hal yang semisalnya, hal-hal yang setara dengan itu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita tidak boleh menjadi pionir keburukan. Kita nggak boleh menjadi pendobrak keburukan, tapi kita menjadi pionir dalam kebaikan, pendobrak dalam kebaikan, menjadi pelopor dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali sampai ayat 4 dulu aja ya. Ayat 5 dan 8-nya simpan aja. Lihat gelayut mungkin karena faktor ketika perut itu diisi, ya kan, ototnya mengencang. Ketika perut otot mengencang, otot mata mengendur. Otot mata mengendur. Apa dampaknya? Mengantuk. Oke, baik, silakan. Saya rasa sebagai pewitan, ya, ini adalah hal yang baik, ya kan? Kita diingatkan, nanti kita di berikutnya akan belajar namanya ilmu yakin, hakul yakin, ainal yakin. Kalau itu nanti kita seret, kita tarik kepada ilmu hati, ilmu jiwa, itu mantap itu. Tapi kalau kita nggak pernah mengasah, ya nggak tajam, ya, nggak tajam. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak Asikin harus nanya. Mohon izin. Ya, saya juga tak ngencengin otot perut ya. Pak Asikin nanya apa? Siap. Itu kan maksudnya ancaman terhadap orang yang oke. Enggak alha. Jadi bukan takasurnya yang dipermasalahkan. Takasurnya pun alhanya yang iya. Bukan takasurnya yang jadi masalah. Alhanya. Nah, zikrullah. Iya. Tadi saya sudah spesifikasikan. Zikrullah apa spesifik lagi? Salat. Kayak performa indikatornya, KPI-nya salat. KPI-nya salat. Karena langsung itu dengan akimi salat oleh zikri. Dan saya benar kok terasa. Baru punya anak 2. Iya. Jangankan dirimu ngalamin sendiri. Ya kan? Betapa benar-benar inna amwalakum wa auladakum fitnah. Fitnahnya terasa. Kalau bukan karena laula an ra'a burhana rabbih, kelar kita. Biarlah bersitegang sedikitlah sama istri. Udah azan. Si kecil ngajak main, kan kita suka durhaka loh sama anak kita. Sering kali kita durhaka sama anak kita. Kalau selama ini kita menyangka anak durhaka sama orang tua, jangan salah bro. Jangan kita ya kan, kenapa? Karena mungkin kalau kita sudah hujamkan nilai tauhid, kenalkan dia sama Allah, ya, dalam rangka menjaga nilai tauhid itu, kita nggak boleh memperlakukan dia yang patut diduga menyebabkan dia nggak tresno, tidak senang sama Allah. Misalnya apa? Zaman teknologi begini, apa yang paling digandrungin? Punya motor misalnya. Anak pingin punya motor atau punya sepeda. Jangan sampai dia pertama kali naik sepeda itu dipinjemin oleh anak tetangga yang gak pernah sholat. Jadi dia lebih
care. Wah, enakan kayak bapaknya fulan ya, biarpun kayak abi gue rajin sholat tapi nggak ngasih sepeda. Jadi nanti dia nggak mau sholat. Jangan sampai dia mendapatkan kesenangan duniawi itu, ya kan, dari orang yang enggak kokoh ibadahnya. Itu jadi masalah. Itu sudah kedurhakaan kita itu sama anaknya. Kalau dulu kan ilustrasinya di zaman Umar apa? Nyari emak yang nggak baik. Tapi kan istri kita baik-baik. Ngasih nama udah kotor semua kita ya kan. Sampai kadang-kadang kita bingung untuk menerjemahkannya ya kan. Kalau nama orang dulu kan namanya Muhammad, Ahmad, Zainab, ya kan, Maryam, Adam, gitu. Anak kita Muhammad, ya kan, Umar Ali gitu kan. Udah Muhammad, tambah Umar, tambah Ali, ya kan, maruk banget. Untung nggak tambahin Abu Bakar dan Utsman ya kan. Di sisi itu tuh ya kan, makanya ukurannya alha itu kayak performanya sholat. Makanya tadi saya tariknya ya kan. Kalau pekerjaan kita yang luar biasa menyebabkan ya kan apa? Tidak sholat satu parah, menyebabkan sholatnya telat parah, menyebabkan enggak melaksanakan rawatib ngeri ya. Udah deh nggak usah konten dah. Nah gitu kira-kira asikin. Jadi permasalahan itu bukan di takasirnya tapi di alha-nya. Alha tadi apa namanya? Sibuk dan lupa. Banyak-banyaknya tadi jangan sampai membuat kita sibuk kemudian tidak zikrullah, membuat kita lupa untuk tidak zikrullah gitu. Bukan lupa, enggak diagendakan. Enggak masuk dalam agenda rapat salat itu. Ya kan? Karena enggak diagendakan jadi enggak dilaksanakan. Kalau enggak ada planning, masa ada doing? Ya kan? Apalagi kemudian itu quotes-nya ya. Kalau enggak ada planning ya enggak ada doing. Makanya di rapat itu tulisin tuh. 5 menit sebelum adzan break ya kan? Sampai 15 menit ya kan. Itu kan harus ada planning. Kalau nggak ada planning ya gimana? Merencanakan kegagalan itu kan bisa direncanakan. Gagal membuat rencana sama seperti merencanakan kegagalan. Tidak merencanakan untuk sholat, menjadwalnya berarti merencanakan untuk nggak sholat kan begitu kira-kira. Masalahnya kita kan bukan itu bukan masalahnya bukan di mereka, jangan nyalahin mereka deh. Mereka udah nggak dihisap ya kan. Jangan nyalahin mereka ya kan. Mau nyalahin mereka, emang mereka nanti yang dihisap, yang ditanyakan kita. Iya. Karena dia ngarang ya. Iya, tapi pernah bilang nggak, maaf Pak, sedang adzan, boleh nggak kita sholat dulu? Nggak pakai maaf harusnya ya. Pakai maaf harusnya. Nah, itu malah buruk. Ya kan, saya sebagai pimpinan nggak suka peserta rapat saya pergi begitu. Buruk itu, jelek sejelek-jeleknya itu, ya kan? Hanya butuh dimasukkan dalam rencana kegiatan. Jadi siapa nih yang bikin rencana kegiatannya kan? Itu pakai manajemen modern enggak itu? Kalau saya meeting dadak nggak mau, Pak. Di Anar nggak ada meeting dadak, Pak. Iya. Nah, sebenarnya masalahnya bukan itu masalahnya. Masalahnya di komunikasi. Saya yakin masalahnya di komunikasi. Ya kan? Banyak hal yang terjadi itu masalahnya gimana? Komunikasi, dan komunikasi adalah darah organisasi. Ya.
Kalau komunikasinya buruk, ya sama seperti buruknya darah di tubuh kita. Masalah isinya, ya, masalah isinya. Tinggal komunikasi aja kok. Saya yakin minimal tidak menyebabkan kita meninggalkan sholat dah. Ya kan? Tidak pada waktu ini nggak masalah sih menurut saya mah proses ya kan. Nanti tinggal pembuktiannya ketika kita nggak di perusahaan. Pembuktiannya ketika hari Sabtu, ketika hari Ahad, ya kan? Pembuktiannya di sana. Apakah ketika kita sedang tidak di perusahaan, kemudian salatnya bisa on time? Nah, itu pembuktiannya di sana. Ya kan? Pembuktiannya di sana. Karena apa? Pembiasaan yang dilakukan terus-menerus pasti melekat pada pikiran kita. Saya terbiasa sholat isya on time. Suatu saat karena satu kebutuhan sholatnya tertunda, tidur gitu aja. Karena otak masa udah sholat gitu nggak ya? Wah udah sholat gitu kan? Karena jam segini tuh nggak mungkin gue belum sholat dalam dalam aliran otak kita kan sering begitu. Tiba-tiba nanti malam kayak ada yang goyang-goyang, ya kan gelisah. Rasa gitu nggak? Pernah gitu nggak? Serasa gitu ya. Nah, tapi memang itu komunikasi. Yang kedua memang itu adalah bukan pada posisi ideal. Ya, bukan posisi ideal. Gapnya ada. Tapi kan Allah melihat ada nggak sih usaha yang kita lakukan untuk memperpendek gap? Dan bukan hasil akhir, ya kan? Tapi apa yang telah kita lakukan? Sehingga ketika ditanya sama malaikat, ngapain? Aku udah begini kok. Kan begitu. Dalam surat Al-A'raf. Qalu ma'dziratan ila Allah, agar kita punya alasan nanti di hadapan Allah, punya alasan nanti di hadapan mungkar nangkir. Gitu kali Haji. Ini solusi kan? Yang parah itu kan kalau kayak di kami nih, yang sekolah Islam terpadu misalnya. Itu yang saya bilang komunikasi lah. Ya. Tapi tenang aja, saat itu memang di awal waktu sebuah keutamaan. Nah, makanya saya bilang apa? Nilai diri kita akan terlihat ketika kita libur. Itu aja, ya kan? Ketika kita libur, saya merasa banget. Di sekolah tiap pagi baca Al-Waqiah, jam 7 pasti baca Al-Waqiah sampai setengah 8. Kalau lagi libur, ketahuan tuh. Wiridnya ketahuan. Kalau nggak maksa gitu, repot. Maka terus ada Senin sampai Jumat kok antar ya baca Al-Waqiah ya. Tapi kok Sabtu Ahad kok berasa hilang. Kenapa? Habituasi lingkungan. Makanya penting kan merekayasa lingkungan. Merekayasa lingkungan itu penting. Itu kan, nggak masalah. Tapi ada usaha nggak kita untuk memendekkan gap itu? Kalau ada nilai dari 1 sampai 10 ya kan, di angka berapa? Kan oke, meeting poinnya adalah di angka 1. 3 bulan biasa nggak 1,1, 1,2, terus saja gitu. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pada akhirnya ketika kematian menjemput di angka berapa tempatnya, ya kan gitu. Insya Allah nakakin aman lah. Apa nih saya masih perusahaannya? Udah lama saya belum kena nakakin kan. Oke, silakan Pak. Surat dari awal itu gambaran besarnya seperti apa? Karena sekecil-kecil daripada riba, misalnya semuanya berzina manfaat. Gambarnya itu kan jelas. Kalau sholat tidak di awal itu seperti apa? Bukan dosa, nggak dapat keutamaan aja. Iya kan? Karena batas ini Kalau sholatnya kalau harus di awal ya dikasih panjang. iya, karena Allah tahu. Enggak pakai pada dosa. Kalau pada orang awam, ya kan? Kita ini kan orang awam ya kan? Kita ini orang awam nih kategorinya, para mukallaf kita ini. Tapi kalau di tingkat orang yang kuat memegang sunnah, dia merasa berdosa, ya kan? Dia merasa berdosa. Itu kan bukan makom kita lah istilahnya. Kalau merasa berdosanya ya. Tapi kalau dosa enggak. Sholat tidak di awal waktu dosa enggak. Ya kan? Yang dosa itu kalau meninggalkan sholat. Bahkan kalau dia lupa sholat sampai ke waktunya selama dia laksanakan, gugur kemungkinan dosanya. Tapi kalau di depan asesor, makanya Allah itu asesor, nilainya masih beda. Ya kan? Orang yang sholat di saf pertama dapatnya 100. Ya kan? Yang di saf kedua kurang dari itu. Gitu aja. Tapi beda dengan berjamaah dan enggak berjamaah secara sengaja. Bahkan berjamaah di rumah secara sengaja dan tidak berjamaah di masjid, kata Syafi'i asimun. Dosa. Lelaki yang sengaja milih saat berjamaah di rumah dan tidak berjamaah di masjid, apa statement Imam Syafi'i? Asimun, berdosa. Cuma dosanya seperti apa? Enggak didetailkan. Ya, itu pada itu. Tapi bukan dosa aslinya, dinilai pahala. Ya. Tentang tazkiyatun nafas. Sesegera apa kita memenuhi panggilan Allah, sesegera itulah Allah akan memenuhi hajat-hajat kita. Kira-kira begitu. Tapi kalau di dosa enggak, kalau tidak di awal waktu. Makanya Rasulullah ketika datang orang bertanya, berkonsultasi, amalan apa yang paling utama? Jawabannya beda-beda, tergantung si penanya. Nah, si penanya ini sama orang tuanya agak sombong. Apa jawab Rasul? Ya, sebaik-baik amalan adalah birrul walidain. Ya. Kalau yang ternyata yang nanya apa namanya? Birrul walidainnya bagus, dia bermasalah di salah. Apa katanya? Yang paling utama sholat di awal waktu. Sama kira-kira amalan andalan kita apa nih? Kan gitu kira-kira. Ya jangan sampai enggak bablas pisan gitu, enggak ada gitu kan. Salawat kah, zikir kah, apakah yang ada ini andalannya? Walaupun misalnya, oh bulan ini amalan andalan saya sholat duha. Oh bulan berikutnya ganti misalnya. Nah kan baca zikir pagi dan petang kentang. Enggak masalah. Tapi kalau ditanyakan apa dosa kalau tidak sholat di awal waktu, nggak ada dosa. Berbeda dengan riba karena agak jauh itu analoginya. Analoginya saja. Makasih wajib. Monggo. Yes. Oke. Sebenarnya nanti di tafsir ke 100 sekian ya, tapi ya nggak salah ya kan karena apa namanya ada banyak pendapat di para ulama, ya kan? Enggak. Apalagi yang rumahnya dekat masjid ya, belum komat gitu. Belum rakaat setengah.
Itu saya ngerasain itu, rumah saya kan kepleset depan rumah, jatuhnya di halaman masjid saya. Nah, apa namanya, wailul lil musallin itu ayatnya nggak berdiri sendiri, baca dari awal. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Terus wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Baru setelah itu fawailul musallin. Jadi salat itu kan relasi hubungan kita dengan Allah. Dua ayat sebelumnya itu adalah hubungan dengan manusia. Maka termasuk orang yang lalai dalam salatnya adalah bagus hubungannya kepada Allah, enggak bagus hubungannya kepada tadi anak yatim dan orang miskin. Itu satu diantaranya. Kalau dikorelasikan dengan ayat yang sama. Apalagi setelahnya dilihat apa? Akan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un. Apa namanya? Munah kan? Apa nama pamer? Maka yang dikatakan sahun itu yang pamer. Pamer dengan apa? Kan tadi lekatnya yatim, miskin itu dekatnya dengan harta toh, yang hartanya dipamerkan, yang dekat. Yang agak jauh, yang salatnya dipamerkan. Tapi kita coba lihat apa yang disampaikan. Biasanya yang agak enak, ya kan, agak enak. Yang enak untuk dicerna itu, saya senang sekali baca Nuqatul Uyun, ya. Apa namanya, karya daripada Imam Al-Mawardi, ya. Coba kita lihat Imam Al-Mawardi ketika menyampaikan apa namanya wailul lil musallin, ya kan. Satu, yang musallin itu satu munafik, ya kan. Dikatakan yang munafik kan, berarti ke yang setelahnya kan, itu yang yura'un. Kemudian apa namanya, yang kedua adalah yang dikatakan alladzina hum an salatihim sahun, yang tadi yang tidak apa namanya memperhatikan hubungannya dengan sesama manusia. Kemudian juga dikatakan bahwa sahun, ya, adalah ghafilun, lalai. Ya, lalai dari tadi melaksanakannya itu lalai. Lalai dalam melaksanakan salat itu melaksanakan salat bukan pada waktunya. Itu lalai. Makanya timbullah badalan atau qadaan. Maka orang yang lalai itu yang melaksanakan salat, suatu salat bukan pada waktu yang sudah ditentukan oleh syariat. Ya kan? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat maghrib, satu rakaatnya di salat maghrib, dua rakaatnya di waktu isya, itu masih dihitung melaksanakan salat pada waktunya. Hadisnya begitu. Ya. Man adraka rak'atan, sesiapa yang mendapatkan satu rakaat sebuah salat di satu waktu, kemudian sisanya di waktu lain, itu disebut dengan adaan, masih pelaksanaan, bukan badalan atau qadaan. Ya. Tapi kalau intensitasnya itu menjadi habituasi, itu berbahaya. Ya. Penghematan efisiensi waktu. Salat maghrib menjelang salat isya, biar wudunya sekalian. Efisien, sahur gitu kategori. Masjid sana ada, di sini setelahnya sama ada, witir, belum subuh, itu sebenarnya. Jadi witir atau enggaknya bukan udah adzan atau belum.
udah waktu masuk subuh atau belum? Ya itu maksudnya kan kebanyakan, soalnya kan macam-macam gitu. Benar sini itu bisa aja 4 menit 5 menit. Kalau saya ngikut ujung sini berarti waktu kita Jumat sini. Iya, itu sebenarnya bukan nanya, autokritik. Untung ketua DKM nggak hadir. Nah, itu yang salah ada konfigurasi jamnya itu. Konfigurasi jamnya itu berbahaya kalau di bulan Ramadan. Ya saya bilang kan kalau di bulan Ramadan kan boleh jadi orang sahur. Iya nggak sih? Ya kan bukan hanya sholat kalau di bulan Ramadan kan bisa sahur, apalagi maghrib. Apalagi adzan asar dikira adzan maghrib. Wah sama ya suaranya seperti adzan maghrib. Dan sejak kapan suara adzan maghrib dan adzan asar berbeda? Nadanya kan enggak. Oke, terima kasih lagi. Monggo. Ayo, itu. Ya, lanjut. Masalahnya kalau enggak, kita gunakan cara kehati-hatiannya orang NU. Kehati-hatiannya orang NU kita pakai waktu imsak. Ya kan? Pokoknya kalau 10 menit sebelum adzan udah nggak usah sholat dah, udah zikir aja dah, udah cari sunnah yang lain ya, tiduran di sebelah kanannya lah gitu kan, ada sunnah lain. Ya ini bisa, karena memang saya setelah itu mau sholat tarawih 1 rakaat itu tiba-tiba ada di sini. Jadi kemarin itu kejadian, saya harus begitu 1 rakaat lagi start itu yang jadi beban. Emang mulainya jam berapa? Agak maksa itu kalau mulainya kesiangan. Pertanyaan sebenarnya berarti solusinya apa? Enggak, solusinya lihat jam masalah. Jamnya taruh depan tuh. Salah satunya ya kan. Nah, dikonfigurasikan dengan adzan yang tercepat. Kalau saya amannya konfigurasikan dengan adzan yang tercepat, itu lebih aman. Kalau kemarinnya Ambil yang paling belakangan. Nah iya, itu lebih aman. Enggak Pak Haji, biasanya nggak nanya biasanya kalau kuliah. Tapi kata KPK beda Pak. Kata KPK nggak begitu. Kata KPK
selama pandemi para pejabat kekayaannya meningkat. Kepada siap. Nggak terlalu banyak atau nggak ngeliat. Ya, itu pas seperti hadisnya Nabi Muhammad itu. Wa antaral khufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil dunya. Burj Khalifa tanda-tanda kiamat itu. Kurang tinggi apa coba? Ada nggak bangunan yang lebih tinggi daripada Burj Khalifa? Itu tuh yang lihat tatawaluna fil bunyan sana itu. Di sini juga sama ya tatawaluna fil bunyan. Ya kan ini kan semuanya juga dulu kepala kambing. Ya kan? Cuma bedanya kepala kambingnya enggak di padang pasir aja. Ya kan? Begitu pindah ke Jabodetabek, emang di sini ada nih warga yang orang Jabodetabek beneran? Kita saya enggak, gua bukan orang Jabodetabek, aslinya orang Palembang, jadinya orang Jawa. Mungkin di sini kemudian apa? Situasinya berbeda kan? Walaupun mungkin skalanya lebih kecil, tapi tetap kita juga kayak saya ini merasa menjadi tanda-tanda kiamat juga. Dulu kan saya pengembala kambing, orang-orang duwe lah, nggak kebayang mau punya rumah sendiri, punya mobil, nggak kebayang. Walaupun utang, ya bukan utang itu pembiayaan. Iya kan? Pembiayaan kan nggak ada yang utang kan kita, ya kan? Melalui mekanisme pembiayaan. Kalau dibilang utang itu aib, ya kan, makanya riba aja nggak ada riba di Indonesia. Siapa bilang di Indonesia ada riba? Nggak ada, adanya bunga. Karena kalau pakai bunga, kalau pakai riba nggak ada yang mau pakai bunga. Utang juga nggak mau, malu punya hutangnya doa, ya kan? Ya, pinjaman nggak hutang, pinjaman online, ya kan? Nggak hutang online kan judulnya, pinjaman online kan? Nah, dengan skala yang berbeda, iya, ini memang sedang masanya, benar sekali seperti itu. Makanya kemarin dalam sebuah pertemuan alumni itu dikatakan itu Burj Khalifa itu implementasi dari hadis wa antara al-khufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawwaluna bil bunyan. Mereka kan dulu rumahnya gede, kan? Ngebayanginlah rumahnya orang jazirah kan, karena enggak terlalu butuh dengan atap, kemewahan atap. Orang jarang hujan, ya kan? Kalau di Indonesia kan atap menjadi bagian dari kemewahan, 5, segitiga, ya kan? Kalau orang Arab kan apa namanya, satah, ya kan? Gini aja kan? Kalau yang bangunan, karena nggak ada hujan di sana, nggak bakal merembes, ya kan? Nggak akan apa namanya bocor, ya kan? Karena jarang hujan. Benar seperti itu. Allah Alaihi. Oke, barangkali kita cukupkan. Jangan lupa subscribe, pencet tombol loncengnya, ya kan, komentar, share dan komen pada channel Al Islah, tapi belum diupload. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.